Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini ada 3 buah gambar, seri dan paralel semua ya. Kalau kemarin itu kan ada 2 buah soal, tapi itu bentuknya adalah bentuk soalnya adalah bentuk soal identik. Jadi kapasitornya itu kapasitor identik, artinya kapasitornya semuanya bernilai sama. Nah, sedangkan di soal nomor 9, ini ada 3 buah kapasitor yang identik hanya pada gambar nomor 3. Tapi di gambar nomor 3 ini bentuknya adalah seri dan paralel ya. Kalau kemarin kan identik dengan satu rangkaian. Kalau sekarang ada yang identik tapi dengan 2 rangkaian. Jadi namanya adalah rangkaian gabungan. Nah, sekarang kita akan bahas dari gambar yang pertama dulu. Nah, kita akan bahas dari gambar yang A. Di situ ada 3 buah kapasitor. Lebih mudahnya kalian tidak perlu merubah dari mikrofarad menjadi farad. Biarkan dia dalam mikrofarad saja. Nah, jadi kalau kita tuliskan T1-nya berapa? Boleh ketukar-tukar nggak apa-apa ya. Kalau di sini kan Ibu tidak menentukan mana C1, mana C2, mana C3. Jadi tidak jadi masalah. Kalian mau pakai C1-nya yang mana, C2-nya yang mana. Tapi kalau menggunakan prosedur penulisan dalam gambar, maka C1 berada di depan ya. Ini C1, kemudian ini C2 atau C3. Kalau pada perhitungan tidak jadi masalah, karena nanti tidak ada hubungannya antara 2 dan 3 dengan 1. Ini tidak boleh digabung ya. Karena di sini ada titik potongnya. Nah, ini titik percabangan ini yang melarang mereka langsung digabungkan. Artinya, kita nanti akan menggabungkan dulu antara 2 dan 3. Jadi 2 mikrofarad dengan 3 mikrofarad ini harus kita gabungkan. 2 dan 3 mikrofarad ini bentuknya adalah paralel. Kemudian kalau 6 dan 2 mikrofarad ini gambarnya berupa gambar rangkaian seri. Nah, jadi dari yang A ini, gambar yang A, kita akan memparalelkan untuk 2 dan 3 dulu. Nanti gambarnya berubah, nah gambarnya menjadi 2 buah rangkaian seri ya. Nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui seperti biasa. Jadi C1-nya sama dengan 1 mikrofarad. Kemudian C2-nya 2 mikrofarad. Silahkan kalian lanjutkan yang diketahuinya. Ini di studio kurang bersahabat jadi kita menggunakan penyelesaian metode. Oke, ini ya. Jadi C3-nya pun kita ganti ya. C3-nya kita masukkan juga. C3-nya adalah 3 mikrofarad. Nah, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah gabungannya. Karena di sini bentuknya seri dan paralel, maka kita tuliskan di sini adalah C gabungan. Yang ditanyakan adalah C gabungan ya. Kalau kemarin kan yang ditanyakan CP atau CS saja. Sekarang karena dia bentuknya adalah paralel dan seri, maka kita tuliskan C gabungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau penjelasan Ibu terlalu cepat, kalian sampaikan saja nak ya. Bagaimana, Alvin? Ada pertanyaan, Vin? Tidak ada, Bu. Oke. Ibu menyampaikannya terlalu cepat atau enggak? Tidak sih, Bu. Oke ya. Kalau gitu kita bisa lanjutkan. Sekarang kita lihat tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena ini ada titik percabangan, maka tidak boleh langsung digabung antara 1, 2, dan 3. Maka kita akan menyelesaikan rangkaian yang pertama.
yang pertama berupa rangkaian apa tadi? Seri. Rangkaian pertama yang akan kita kerjakan adalah rangkaian Paralel, Bu. paralel, betul. Jadi ini bukan rangkaian pertama yang terjadi ya, tetapi rangkaian pertama yang akan kita kerjakan. Oke, bentuknya adalah paralel. Nah, kemarin rumus C paralel gimana? Bisa tolong bantu Ibu? Siapa yang bisa menyebutkan rumus paralel? Ibu absen kali ya sambil ya. Yoel mana Yoel? Yoel ada? Ya, tidak ada jawaban. Ibu tanya siapa ya? Adela ada? Aisyah Anis? Akil Kuranta ada? Ada, Bu. Oke. Akil, apa kemarin rumus dari C paralel? C plus C1 plus C2 plus C3 itu, Bu. Oke. C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya. Itu jika C-nya ada 3 ya. Kalau Iya. sekarang C-nya ada 2 berarti kita hanya perlu memasukkan C berapa? C2. Oke, C2 dengan C3 ya. Karena di sini yang berbentuk paralel adalah C2 dan C3. Oke, makasih ya Akil. Ya, Bu, sama-sama. Nah, berarti C2 dan C3-nya adalah 2 dan 3. Alfa ada? Ada, Bu. Oke. Berarti C paralelnya berapa? 2 tambah 2 tambah 3. Berarti? 6, Bu. Hai. 5, Bu, salah. Oke. 5 ya. Baik. Alfa ada. Jadi ya Ibu sambil ngabsen kalau tidak hadir, tidak menjawab. Ya betul, jawabannya untuk rangkaian yang pertama bisa diselesaikan adalah 5 mikrofarad ya, karena dia dalam bentuk paralel saja. Nah, sekarang gambar rangkaiannya itu berubah. Yang awalnya di sini ada 2 dan 3, sekarang kita hanya punya 1 dan 2. Kenanya silakan sambil bisa dicatat dulu step by stepnya biar tidak tertinggal nantinya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa sambil kalian salin, kemudian kalian tanyakan ya jika ada yang masih membuat kalian bingung. Untuk soal nomor 1 dulu. Nah, sudah selesai ya untuk yang A atau rangkaian yang paralelnya. Jadi gambarnya itu yang kita kerjakan adalah yang 2 dan 3 dulu. Kemudian setelah 2 dan 3 itu selesai, dia namanya adalah rangkaian paralel. Nah, sekarang di sini kita akan menyelesaikan untuk rangkaian yang kedua, yaitu berupa rangkaian gabungan nanti namanya ya. Jadi C gabungan. Nah, C1-nya tetap 1 mikrofarad. Kemudian kemana tadi paralelnya? Paralelnya berubah di sini. Ini maaf ya, ini keliru, harusnya C gabungan, bukan C paralel. Jadi harusnya di sini C paralel. Ya, jadi di sini CP-nya adalah 5 mikrofarad. Nah,
setelah dia jadi 5 mikrofarad, artinya di sini bentuk rangkaiannya sudah merupakan rangkaian C gabungan ya, dalam bentuk rangkaian seri. Seri dari mana? Seri dari C1 dan C2 C3, di mana C2 dan C3 sudah kita gabungkan menjadi sebuah rangkaian paralel karena bentuknya paralel. Nah, sekarang kita akan selesaikan untuk C gabungannya. Nah, sekarang kita karena dia bentuknya adalah seri, bagaimana kemarin untuk rumus serinya? Ada yang mau membantu menyebutkan rumus serinya? Satu per C tambah 1 per C dan seterusnya, Bu. Bentar. Siapa tadi? Yuda ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Yuda. Gimana nak? 1 per 1 per C. 1 per C ya, karena kita mau mengerjakannya seri maka kita tuliskan seri atau kita ganti dengan gabungan saja. Bentar. Sama dengan 1 per C1 ya, karena dia terhadap C1 ditambah dengan 1 per C paralel ya. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Yuda benar bahwa 1 per C seri adalah 1 dibagi C1 kemudian 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3 dan seterusnya. Karena di sini yang akan kita gabungkan adalah nilai dari C1 dan CP saja, maka di sini kita tuliskan 1 per C gabungan. Gabungan ini menandakan sebelumnya ada rangkaian lain selain rangkaian seri, yaitu rangkaian paralel. Maka di sini 1 per C1 ditambah dengan 1 per CP ya, rangkaian akhirnya. Oke. Apakah nilai dari C1 dan CP sudah sama? Apakah nilai dari 1 per C1 ditambah 1 per C2 sudah sama? Untuk nilai C-nya ternyata belum sama ya. Nah, kalau belum sama diapakan? Disamakan penyebutnya. Oke, Alvin. Berapa, Pin? 5 per 5 tambah 1 per 5. Oke, 5 ya. Berarti penyebutnya kita ganti dengan 5. Oke, karena kebetulan kalau 1 itu kelipatan untuk semua bilangan ya. Berarti hanya di sini saja di atas yang kita kali dengan 5. 0,83. Itu didesimalkan berarti ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan 6 per 5. Kemarin untuk menyelesaikan bentuk pecahan campuran atau sebuah pecahan, penjumlahan pecahan ataupun pengurangan pecahan atau perkalian dalam bentuk pecahan kemarin seperti apa? Dikali silang, Bu. Oke, dikali silang. Berarti 1 dikali 5, ini kita tambahkan ke sini saja ya. Supaya tempatnya cukup. 1 dikali 5 boleh seperti ini ya, atau sama dengan 6 dikali C gabungan. Boleh seperti ini, boleh kalian langsung balik, tidak jadi masalah ya, hasilnya akan sama. Nah, di sini 1 per C gabungan. Ini ya, berarti C gabungannya berapa? Kalau seperti ini C gabungannya berapa? 1 dikali 5 sama dengan 6 dikali C gabungan. Berarti C gabungan adalah 5 per 6. 5 per 6. 1 dikali 5 adalah 5. 6-nya kita jadikan bilangan identitasnya ya. Oke. Sudah selesai nih untuk yang nomor 1.
Siapa yang mau mencoba untuk soal nomor 2? Dan hasilnya adalah 5/6 mikrofarad. Biarkan saja dia dalam bentuk pecahan. Ini untuk penyelesaiannya, silakan sambil ibu tunggu kalian mencatat. Siapa tahu ada yang mau menyelesaikan untuk bentuk soal nomor 2 atau gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu bentuknya adalah seri paralel juga, tapi dimulai dari gambar seri. Nah, kalau ini terbalik ya, kalau yang tadi kita kerjakan paralel dulu. Sekarang untuk soal nomor 2 itu kalian kerjakan yang serinya dulu. Serinya adalah 6 dan 2. Baru nanti kalian paralelkan terhadap C3-nya. Oke, silakan bisa sambil dikerjakan. Oke, sudah mencatat. Sekarang ada yang sudah mencoba mengerjakan untuk soal nomor 2. Ibu kembalikan lagi ya ke gambarnya. Soal yang B maksudnya, bukan yang nomor 2. Siapa yang sudah mencoba? Selain Alvin, Wahyu, kemudian siapa lagi ya? Yang lain deh, coba ada yang sudah. Ini untuk gambar rangkaian dari soal yang B. Rangkaian dari gambar ini berarti kita mulai dengan rangkaian seri. Gabungannya dari rangkaian seri, kemudian ditambah dengan paralel. Jadi yang kalian kerjakan duluan adalah rangkaian serinya. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, kalian harus menentukan apa dulu yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sama dengan yang tadi ya, dari soal nomor 1A itu kita punya 3 buah kapasitor. Jadi di sini kita tuliskan adalah C1, C2, dan C3. Diketahuinya masih tetap sama, copy dari sini saja, hanya angkanya yang berbeda. C1-nya adalah 6 mikrofarad, kemudian 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad. Berarti yang tidak sama adalah pada C1-nya. Ada yang sudah mengerjakan? Kalau tidak ada, Ibu lempar ke Alvin dengan Wahyu. Mungkin sudah selesai. Sebentar Bu, lagi nulis di Word-nya. Oke, Alvin sudah siap ya. Oke, tunggu. Yang mencoba mengerjakan soal 1C itu juga boleh, silahkan. Jadi kalian sama ya, mengerjakannya adalah seri dan paralel, tapi bedanya di sini seperti soal kita nomor 8 kemarin. Dia nilainya hanya C saja, tidak berupa angka. Dia berupa variabel. Jadi rangkaian gabungannya adalah berupa rangkaian seri dan paralel.
terakhir adalah C gabungan. Nah, jadi kalian cari dulu CS-nya dari C1 dan C2, kemudian CP atau nanti sama dengan C gabungan itu dihasilkan dari CS dan C3. Ini saya bisa presentasikan nggak, Bu? Bisa nak, sempat kok. Oke, Alvin udah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan. Udah kelihatan nggak, Bu? Ya, sudah. Jadi tadi yang diketahui kan C1-nya sama dengan 6 mikrofarad, C2-nya sama dengan 2 mikrofarad, dan C3-nya 3 mikrofarad. Yang ditanya C gabungannya. Jadi yang pertama karena C1 sama C2 seri, maka 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, jadi 1 per CS sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 2. Setelah itu disamakan penyebutnya, jadi 1 tambah 3 per 6. Setelah itu jadi 4 per 6, dikali silang, jadi 6 per 4 atau 1,5 mikrofarad. Setelah itu C gabungannya karena paralel, jadi CS ditambah C3. Jadi 1,5 ditambah 3, jadi 4,5 mikrofarad. Oke, berarti CS-nya atau C serinya itu 1,5 mikrofarad dan C gabungannya atau C paralelnya adalah 4,5 mikrofarad. Jangan ditutup dulu ya, Pin ya. Kita Ya, Bu. kasih waktu temannya 2 menit lah untuk mencatat. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti Ibu bantu untuk menjawabnya. Ya, karena ini sudah dijawab oleh Alvin, berarti caranya silakan nanti lihat di presentasi Alvin. Ibu jawaban di sini hanya nilainya saja. Nah, itu hasilnya. CS-nya adalah 1,5 dan CP-nya atau C gabungannya sama dengan 4,5 mikrofarad. Untuk cara ada di presentasinya Alvin. Oke, baik ya. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, jadi Bu Ayu dulu pertemuan kita sampai di materi tentang kapasitor seri dan paralel untuk soal 9B. Besok kita lanjutkan untuk 9C dan nomor 10. Sampai di sini Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa ditutup. Oke, kita masuk ke deret geometri. Oke, kita masuk ke deret geometri. Apa masih blur? Atau yang beda nggak kayak yang kemarin? Kemarin blur nggak yang waktu itu? Enggak, Bu. Nggak blur ini ya? Nggak ada. Yang penting bisa kebaca ya. Kita akan masuk ke deret geometri. Sama seperti deret aritmatika ya. Ini berarti kan SN sama dengan U1 ditambah. Oke, yang penting bisa kebaca ya. Oke, kita lanjut ya. Yang penting bisa terbaca. Untuk yang HZE belum. Oke, jadi konsep deret geometri sama seperti deret aritmatika. Simbolnya SN ya. Cuma dia ada 2 rumus ya. Yang pertama adalah SN ya, sambil dicatat ya. SN sama dengan
A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk kalau R-nya itu, untuk R-nya di antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan rasionya setengah, sepertiga, seperempat, dia pakai rumus yang pertama. Ya. Kalau yang kedua, Sn A buka kurung, kebalikannya. R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, ini untuk kalau R-nya lebih dari 1. Oke, silakan dicatat dulu rumus-rumusnya ini. Saya fotoin ya, masukkan ke grup. Ya. Nah, itu sudah Ibu share di grup WA ya. Untuk rumus-rumusnya deret geometri. Mas Rifki, untuk yang room HZE kok belum kelihatan ya, yang masih tampilannya bukan board. Mas Rifki, yang room HZE XKKB itu tampilannya bukan board ya. Nah itu ya, untuk yang room HZE sudah bisa dilihat itu ya. Tapi sudah Ibu share gitu kok di mana? Di WhatsApp. Oke, rumusnya sudah. Sekarang contoh soal ya. Contoh soal deret geometri. Oke, contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui suku pertama dari barisan geometri adalah 1,3921 dan seterusnya. Tentukan jumlah 7 suku pertama atau S7. Oke, diketahui barisan 1, 3, 9, 21 dan seterusnya. Tentukan S7-nya atau jumlah 7 suku pertama. Itu pakai rumus yang keberapa? Satu atau kedua? Kedua, Bu. Kedua. Kenapa kedua? Karena radiusnya lebih dari satu. Rasio, bukan radius ya. Rasio. Radius itu bukan itu. Jadi rasio ya. Rasionya berapa di situ? Rasionya berapa? Rasio sama dengan U2 per U1 kan? Berarti rasionya berapa? Halo? 3 per 1 berarti 3. Jadi kan dia kan kali 3 kali 3 kali 3 ya. Sekarang A-nya berapa A-nya? Suku pertamanya atau A berapa? 1 ya. Berarti rumus Sn berapa tadi? Rumus kedua ya. A buka kurung R pangkat N min 1 per R min 1 ya. Terus berapa? A-nya di situ? A-nya berapa? A-nya 1. 1 kali R-nya 3 ya, 3 pangkat N. S7 kan kita tanyakan, berarti 3 pangkat 7. Delay ya, sabar. Kondisinya tidak memungkinkan, jadi sudah pakai yang ada aja. 3 pangkat 7, dikurang 1 per, nah, muncul ya sudah ya, 3 pangkat 7 min 1, terus yang bawah jadi 3 min 1. 3 pangkat 7 berapa? 3 pangkat 7? 2187. 2187. Min 1 gitu ya, dikurang 1. Bagi per berapa di situ? 3 min 1 2. Hasilnya berapa yuk? Hitung cari. 10,3. 1093. Oke, coba Ibu cek dulu, Ibu hitung. Oke, betul 1093 ya. Oke, sudah ya yang nomor 1 dan nomor 2. Diketahui barisan geometri 8, 4, 2 dan seterusnya ya. Kita barisan geometri 8, 4, 2. Tentukan S5. Udah nggak ada, gambarnya nggak ada ya? Halo? Ada Bu ya. Oh, di sini Ibu nggak kelihatan ya gambarnya. Di room 1 ada, room 2. Oke, Bu dikte ya. Jadi diketahui barisan geometri 8, 4, 2 dan seterusnya. Tentukan S5. Yang bisa langsung difoto kirim ke WA ya, grup WA. Jangan lupa tulis nama. Dan untuk Alvin jawabannya masih kurang tepat ya. Nanti Ibu share jawaban yang tepat itu apa. Oke, Ibu udah share ini ya materinya untuk barisan dan deret geometri. Silakan pelajari sendiri di rumah dan kerjakan tugas ya. Uji kompetensi 2
yang bagian A 1 sampai 20. Oke. Ibu share di Gave untuk tugasnya ya. Oke, untuk Violeta bagus. Oh, sudah betul Violeta. Terima kasih Violeta, sudah betul. Oke. Kalau waktunya udah mau habis, jadi saya akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya. Untuk minggu depan kita lanjut ke bab minggu depan itu bab terakhir ya, bab 7. Bab 7 ya, bab 7 terakhir, habis itu ulangan, habis itu ujian semester. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua-duanya aja. Kalau video itu kan kayak intinya aja, terus Kakak Maya kirim, terus kalian ngerjain gitu kan. Kalau langsung ini kadang kita nunggu temen yang lain atau lebih lama lah daripada yang video gitu. Tapi kalau jelaskan pun Kamai jelaskan dulu, terus kirim videonya. baiklah, biar win-win solution. Oke, udah pada dibuka belum aplikasinya? Sudah, Kak. Oh iya, kemarin tuh ada yang nge-WA Kamaya, cuman WA-nya tuh tenggelam, katanya ada yang aplikasi Adobe Illustrator-nya belum bisa ataupun masih ada di tempat servis gitu. Laptopnya bisa di-chat lagi aja Kakak Maya biar Kakak Maya data. Soalnya tenggelam chatnya, nggak sempet kelihatan lagi. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, Kakak Maya langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Senang banget hari ini Kakak Maya akhirnya bisa ketemu secara virtual lagi bareng kalian setelah 2 minggu yang lalu pelatihan. Kakak Maya mohon maaf banget nggak bisa face to face seperti ini dan hanya lewat Google Class saja, tapi alhamdulillah banyak di antara kalian yang bisa mengikuti pembelajarannya, walaupun masih ada beberapa yang belum ngerjain karena terkendala tadi, entah itu aplikasinya atau terkendala laptopnya yang masih belum ready gitu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa berguna untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena kemarin Kakak Maya nggak sempet untuk ngejelasin sebenarnya DDG di blok keempat ini apa aja sih gitu ya. DDG di blok keempat ini karena dia masuk blok tentang basic animation, jadi tentu saja di bagian DDG-nya kita bakalan buat entah itu karakter dan pendalaman pembuatan animasi, tapi yang basicnya juga, jadi yang masih dasar banget. Untuk aplikasi yang pertama yang akan kita gunakan adalah aplikasi Adobe Illustrator untuk pembuatan karakternya. Jadi nanti karakternya original nih dibikin oleh kalian. Sama kayak kemarin kayak kita bikin Among Us. Kenapa Kakak Maya suruh edit sendiri supaya kalian bisa punya karakter yang khas dan sesuai sama keinginan kalian. Kemudian aplikasi yang kedua nanti yang akan kita gunakan, insya Allah kita akan menggunakannya di minggu ini, yaitu aplikasi KineMaster. Nanti linknya bakalan Kakak Maya kasih, kalian bisa download dan install. Untuk pengguna Android itu udah pro, jadi semuanya udah open. Kalau yang pakai iOS nanti bisa diinstal di aplikasi App Store-nya masing-masing. Walaupun ada watermark KineMaster-nya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa pakai aplikasinya. Kemudian aplikasi yang ketiga yang akan kita gunakan adalah penggunaan pembuatan animasi menggunakan PowerPoint. Jadi karena ini basicnya, kita nggak pakai aplikasi yang pro, nanti yang pro-nya sama Kakak Hazmi. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensinya. Untuk basicnya nanti kita pakai Adobe Illustrator, KineMaster, dan aplikasi PowerPoint. Jadi minggu ini kita, karena kemarin 2 minggu itu sebenarnya seharusnya belajar pakai aplikasi Adobe Illustrator gitu ya.
sampai bikin karakter udah seharusnya, cuman karena Kakak Maya kemarin pelatihan, jadi ini masih dasar-dasarnya aja. Nah, untuk kali ini kita akan praktek menggunakan Adobe Illustrator dan masih pendalaman tentang Pathfinder. Sekarang Kakak Maya izin share screen dulu. Nah, ini Kakak Maya izin share screen dulu. Nah, jadi kita sama kayak angkatan-angkatan sebelumnya, jadi untuk melatih kemampuan vektornya, kemampuan pembuatan shape dan lain-lain, kita akan coba membuat logo yang sederhana dan yang pasti udah kalian tahu banget, yaitu logo Apple dan logo Android. Ini Kakak Maya coba buka dulu, coba bisa kalian buka Adobe Illustrator-nya, terus buat project baru, ukurannya A4 saja. Kakak Maya bikin dulu lah biar kalian bisa lihat ukurannya A4, orientationnya landscape, mode warnanya RGB color. Nah, coba dibikin dulu masing-masing. Kalau sudah bisa ketikkan di kolom chat komentar, nanti baru kita lanjut lagi. Bikin project baru ukurannya A4, landscape, mode warnanya RGB. Caster efeknya yang tengah aja, medium, 150 ppi. Iya, sambil dibuka dulu. Kalau sudah, tinggal di create aja. A4, landscape, color modenya RGB, raster efeknya 150 ppi. Baru Halda nih yang sudah, yang lainnya udah belum. Cakep. Kalau udah tinggal di create aja. Nanti hasilnya seperti ini. Kayak kemarin ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator. Nah, biar tampilan kita sama nih, Kakak Maya mau ajak kalian setting-setting dulu. Sekarang kalian bisa perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, di pojok sebelah kiri ini ada toolsnya yang cuma satu baris, dan ada mungkin di antara kalian yang toolsnya udah 2 baris kayak punya Kakak Maya. Nah, di sini kita mau samain aja biar sama nih, biar enak nyari toolsnya dan gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Kalian bisa perhatikan dulu, di sini ada titik 3 paling bawah di bawah tools. Terus kalian ke atas. Di sini ada titik di pojok kanan atasnya, ini ada titik sama strip gitu ya, ada 3. Kalian klik aja, terus ganti jadi advance semuanya. Coba diganti dulu toolsnya. Kalau yang dia masih satu baris itu masih basic, jadi kita ganti dulu jadi advance biar semuanya sama tampilan dari toolsnya. Cara gantinya di mana Kak Mai tadi? Cara gantinya di sebelah sini di tools. Ada titik 3, kalian klik aja, terus tarik ke paling atas, ada pojok kanan atasnya ini titik sama strip, kalian klik, pilih yang advance. Pilih yang advance, biar semuanya sama tampilannya. Terus untuk tempat kerjanya, di tempat kerjanya nih ada panel di sebelah kanan, biar kita sama dan enak gitu ya makainya. Ada beberapa panel yang harus kita aktifkan. Yang pertama, kita aktifkan dulu panel navigation. Cara aktifkannya di mana Kak Mai? Cara aktifkannya, kita pergi ke menu window. Ada namanya navigator. Di window, pilih yang navigator. Ya, nanti muncul jendela navigatornya seperti ini. Biar lebih mudah dan nggak ngeganggu kertas kita, ini kalian klik, tahan, terus tarik ke atas. Sampai warnanya biru seperti tadi. Nah nih, sampai warnanya jadi biru, jadi nanti dia nempel di sana. Jadi kita bisa leluasa ngegerak-gerakin, mau lihat ke bagian mana sih, ke daerah mana sih gitu. Coba diaktifkan dulu Windows-nya. Windows, pilih navigator.
Permisi Kak. Nggih. Belum di-record ya Kak? Oh, astagfirullahaladzim. Nah, kelupaan. Terima kasih banyak anakku telah mengingatkan. Nih, Kakak Maya record. Belum. Sudah diaktifkan navigatornya. Kalau Kakak Maya kecepatan di interupsi saja ya. Nah, sekarang terus apa lagi yang perlu kita atur biar sama gitu ya. Di atas ini ada yang kosong, ada juga yang berisi kayak punya Kakak Maya nih. Ini namanya panel control. Cara aktifkannya di mana? Cara aktifkannya ada di Windows, ada yang namanya control. Tapi kalau kalian udah biru nih kontrolnya kayak punya Kakak Maya nih, kalau udah beconteng kayak gini berarti dia udah aktif. Nah, kalau buat kamu yang belum aktif si panel kontrolnya, bisa kamu conteng aja. Cara carinya ada di Windows, terus pilih control. Windows, terus pilih yang control. Nah, sudah ada 3, jadi tools yang sudah advance, ada navigator, dan ada si controlnya. Sekarang, biasanya di sini ada panel-panel yang sering banget dipakai. Yang pertama itu panel untuk mengganti warna. Yang kedua, biasanya panel untuk mengganti teks atau ngedit teks gitu, yang sering digunakan. Kita akan mengaktifkan jendelanya. Sama ada di menu Windows. Ini kalau kalian scroll ke bawah, ada yang namanya type. Terus pilih yang karakter. Kita akan zoom deh. Windows. Terus pilih yang type. Pilih yang karakter. Nanti bakalan muncul jendela karakter kayak navigator tadi. Kalian klik aja terus seret ke bagian kanan. Nah, yang ini nih. Nah, ini karakter. Ini kalau kamu buka, nah hasilnya seperti ini. Ini kalian tarik aja, tempel aja di sampingnya navigator. Biasanya kalau kalian nggak ada kayak gini nih. Klik, tahan, tarik sampai warnanya biru, baru tempel. Jadi nanti kita ngedit-ngeditnya mudah. Nah, biar nggak ngeganggu, bisa kalian klik ada segitiga, gambar segitiga gitu paling pojok, itu buat nyembunyiinnya. Jadi yang kelihatan cuma icon-iconnya aja. Baru kalau kita klik nanti mau ganti teks, ganti warna, itu udah mudah. Ini teks yang selanjutnya ada color. Color itu ada di ini. Tadi teks, terus hidupin lagi yang colornya. Caranya ada di menu Windows, ada namanya color. Jadi ada toolsnya advance, ada control panel, ada navigation, dan ada tools-tools untuk edit karakter dan edit warna. Navigasi Kakak mah hilang nih. Navigation, navigator. Nah, coba sekarang di setting dulu tampilan layarnya, jadi nanti kita enak buat edit-editnya. Kalau ada yang ketinggalan ngomong aja ya, soalnya kamunya nggak bisa buat menu chat nih, kali aja nggak kebaca nanti. Selanjutnya, kalian kalau udah pernah bikin si Among Us kemarin, pasti udah familiar juga, pasti mudah lah ibaratnya buat bikin si logo Apple dan logo Android-nya. Yang pertama yang akan kita buat adalah logo Apple.
Ini paling mudah banget. Ini Kakak Maya contohin dulu ya, biar kalian bisa perhatikan, terus nanti baru dicoba masing-masing. Cara bikinnya adalah, pertama kita bikin dulu lingkaran oval memanjang ke bawah. Pakai tools yang ellipse tool. Pakai tools ellipse tool. Ellipse tool tuh ada di mana? Dia ada di komplotannya tool shape. Ada kotak, rounded, ellipse, polygon, star, dan lain-lain. Kemarin kita udah sempat coba juga. Di sini ada namanya ellipse tool. Kalian bikin aja oval memanjang ke bawah seperti ini. Oval memanjang ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita nggak perlu bikin lagi satu kali yang ukurannya sama. Kita tinggal copy paste aja yang ada di sini yang udah kita bikin. Cara copy paste-nya ada dua. Yang pertama, Ctrl+C, Ctrl+V di keyboard, kayak kalian nge-kopas teks biasanya, atau kalian bisa tekan Alt di keyboard, tahan, terus tarik deh, klik, tarik. Nah, nanti dia bakalan ke copy paste seperti ini. Jadi dia ada langsung dua. Nah, kalau sudah, bisa kita susun bertumpuk seperti ini. Jadi dia numpuk, nggak pisah seperti ini ya, tapi dia numpuk seperti ini. Kalau sudah, kita akan menyatukan kedua buah elipsnya pakai yang panel kemarin, Pathfinder. Sekarang silakan kalian bikin dulu elipsnya 2 buah seperti ini. Kalau sudah, bisa ketik aja di kolom chat biar kita bisa lanjut lagi. Oke, sudah di elips. Sekarang kita akan menggabungkan, karena ini kan masih 2 objek yang beda, kita bakalan bikin dia jadi satu kesatuan. Di sini ada yang namanya Pathfinder, yang kemarin Windows, pilih Pathfinder. Tarik aja deh, ditempel biar enak. Di sini kalian bisa perhatiin dulu, jadi kita blok dulu 2 objeknya, terus pilih Pathfinder yang shape mode-nya Unite untuk menyatukannya. Atau ada pilihan yang kedua yang nggak pakai Pathfinder. Yang kedua itu pakai tools yang ada di samping kiri, namanya Shape Builder Tool. Kalian klik aja, terus tinggal kita blok dulu objeknya, pilih Shape Builder Tool, baru kita sorot, klik, tarik seperti ini, nanti dia otomatis jadi satu. Bisa juga kalau kita mau memadukan sebelah aja nih, misalnya sampai sini aja, nah juga bisa. Jadi ada 2 cara, bisa pakai Shape Builder Tool atau pakai Pathfinder. Coba kalian satukan dulu lingkarannya. Sampai jadi satu. Jadi melengkung. Caranya gimana? Kita bisa pilih tools yang warna putih, mouse-nya namanya apa ya? Kami lupa, direct ya, direct selection tool. Terus kita klik aja titik yang paling tajam nih, titik yang tajam ini kita klik. Terus bisa kita tarik seperti ini untuk membuat dia jadi nggak melengkung lagi. Nggak melengkung, nggak tajam lagi titiknya. Kita klik, terus tarik aja titik atau lingkaran yang ada di bagian luarnya. Nah, seperti ini. Atau cara kedua adalah kita klik titiknya, terus ke bagian atas nanti ada menunya seperti ini. Ada yang namanya convert.
Jadi ada convert select anchor point to corner dan ada yang to smooth. Nah, ini kita pilih yang smooth. Nah, dia juga berubah jadi melengkung seperti ini. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama tinggal kita tarik aja titiknya biar dia melengkung, atau kita klik titiknya terus pilih yang smooth tadi. Convert to smooth. Nah, nanti dia bakalan melengkung. Nah, sudah nih bikin badannya Apple udah. Sekarang kalau di Apple ada apanya tuh di sampingnya? Ada ceritanya kayak gigitan gitu, bite. Caranya kita tinggal bikin aja lingkaran seperti ini di samping kanannya kita. Lingkarannya yang sempurna. Kalau yang sempurna bikinnya sambil tekan tombol shift di keyboard. Jadi tekan tombol shift di keyboard, baru kalian klik, tahan, terus tarik. Kalau kalian nggak pakai tombol shift di keyboard, dia bakalan bebas. Jadi oval gitu, nggak proporsional, nggak lingkaran sempurna. Tapi kalau kita pakai shift, dia bakalan sejajar kiri kanannya. Nah, ini kita bikin aja lingkarannya. Tutupi sebelah dari apple-nya. Nah, selanjutnya kita akan memotongnya. Jadi kan ini kan belakangnya kan masih sempurna nih, biar dia baik kita pakai Pathfinder lagi. Kita blok dulu kedua objeknya sampai nyala semuanya. Lalu ke menu Pathfinder, pilih yang minus front. Ini yang nomor 2. Kalau tadi kan unite, yang unite untuk menyatukan. Sekarang kita pilih yang minus front. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Udah nih, bikin badannya udah. Yang kedua, kita bikin daunnya. Daunnya kita bisa buat pakai lingkaran lagi, sama kayak kita bikin badannya tadi. Jadi bikinnya satu aja, lingkaran sempurna. Tinggal kita copy paste aja dengan cara Ctrl+C, Ctrl+V, atau kalian bisa tekan Move Tool, lalu tekan Alt di keyboard, terus tarik deh. Nah, kita bakalan ambil nanti di bagian tengahnya sini. Nah, bagian potongan dari 2 buah lingkaran ini. Kalian bisa perhatikan dulu, jadi kita blok lingkarannya, baru pilih yang intersect. Yang nomor 3, tadi kan unite, terus yang kedua tadi buat bikin gigitannya kita pakai minus front. Nah, ini sekarang kita pakai unite. Jadi dia mengambil potongan dari 2 buah objek yang bertumpuk. Nah, intersect. Tinggal kita putar deh daunnya. Arahin aja mouse-nya ke pojok kanan atas atau pojok kiri sampai dia bentuknya ada panah, 2 buah anak panah seperti ini, baru kalian putar. Nah, jadi deh logo Apple-nya. Yang pertama, tinggal kita edit-edit aja nanti. Nanti kamu bisa edit, misalnya kamu kreasiin kayak bentuk apple beneran kah misalnya, atau kamu mau tambahin apa gitu ya. Nanti Kakak Maya tunjukin hasil karya kakak-kakak kelas kalian. Gimana apple-nya udah selesai atau ada yang ketinggalan? Coba di Kakak Maya mau cek dulu. Zipora udah, Zipora. Sudah kak, aman-aman. Oke, coba share screen bisa lah. Bisa, tapi belum diwarnain kak. Gak apa-apa, kalau mau lihat udah bisa belum gitu. Wait. Wih, bagus aja. Belum, weh. Belum. Iya, nah iya cakep. Nah, baru nanti kita bakalan bikin si Android-nya. Oke.
Terima kasih Zipora. Oke. Yang lainnya gimana? Udah selesai apple-nya? Ntar ya kita hiasinnya. Yang penting kita udah punya ininya dulu nih, sketsa si apple-nya dulu. Baru nanti kita bikin hias-hiasin. Ntar ya, Kamai mau tunjukin mana ya? A, B, C, D, E, F, G. A, B, C. Oh, belum di share screen, lupa. Kita main share screen. Ini hasil karya dari kakak kelas kalian. Ini kemarin yang jurusan apa ya? Jurusan RPL kalau nggak salah. Nah, jadi Apple-nya nggak jadi Apple aja, tapi dia edit-edit gitu. Ada banyak sih. Yang Android-nya lebih lucu lagi. Coba nanti kita lihat. Sebelumnya, kita lanjut lagi bikin Android-nya. Nah, Android ini agak banyak komponennya, tapi sebenarnya mudah banget dibikinnya. Kalau Apple kan tadi tinggal lingkaran, semuanya lingkaran. Kalau si Android, kita pakai yang segi 4 sekarang. Caranya, bisa kalian perhatikan dulu. Jadi di sini kalau kita klik kanan gitu ya, ada beberapa pilihan. Kita pilih yang rectangle tool saja. Kita bikin dulu persegi agak panjang. Persegi agak panjang, jadi nggak persegi yang bentuknya kotak, tapi agak panjang bikinnya. Terus kita pilih yang direct selection tool, yang putih, cursornya. Terus kita blok bagian bawahnya aja, karena kan Android yang melengkung cuma bagian bawah tuh, yang atasnya kan rata. Jadi kita blok bagian bawahnya seperti ini, dengan kursor yang warna putih, nanti bakalan muncul nih lingkaran 2 buah di bagian bawah, ini kita tarik aja ke dalam. Kalian tinggal sesuaiin aja ukurannya, mau melengkung semelengkung apa gitu. Ini tinggal kita sesuaiin, tarik aja ke bagian atas dalam. Wih, lupa ke blok. Jadi kalau mau bagian bawahnya aja yang melengkung, bisa kita blok dulu. Baru kita tarik di sini. Nah, kalau mau satu ujung aja juga boleh, tinggal blok aja ujung yang mau kamu tarik. Tapi kali ini kita cuma tarik bagian bawahnya aja. Nah, udah bikin badannya, sekarang kita akan membuat tangannya. Bikin tangannya mudah banget. Kita pakai rectangle tool lagi, kita bikin persegi panjang. Terus kali ini gak usah kita ke direct selection tool lagi dan ngeblok bagian yang mau kita tarik, tapi ini langsung aja kita tarik karena udah muncul lingkarannya. Kamu tinggal tarik ke dalam sampai bentuknya jadi kapsul seperti ini. Nah, tinggal kita copy, ada 4, 1, 2, 3, 4 buat tangan kanannya dan kakinya 2 buah. Cara ngekopinya, masih ingat tadi, tinggal kita klik objeknya, terus tekan Ctrl+C, Ctrl+V, atau kamu bisa tekan ALT di keyboard, terus tarik aja objeknya yang mau kamu copy paste. Seperti ini. Nah, nih, misalnya nih, ada kejadian Kamai nih, aku objek kakinya, biar kelihatan nih Kakak Maya warnain dulu ya, biar kelihatan. Nah, misalnya Kakak Maya nih objek kaki aku ada di depan, seharusnya kan ada di belakangnya ya. Gimana caranya mengebelakangin objeknya? Anggap aja objek-objek yang kamu buat itu berlapis-lapis gitu lah. Jadi lapis pertama kamu bikin badannya, tadi lapis kedua kita bikin tangannya, terus kita copy paste, jadi ada kaki, tangan lagi. Jadi bagian kaki kan ada di depan dari si badan. Bagian kaki tadi kita kebelakangin. Cara ngekebelakanginnya gimana? Kami kasih tahu beberapa cara. Jadi kalau kalian klik objeknya, di sini kalian bisa klik kanan, terus pilih arrange gitu ya. Pilih yang send backward.
lagi, send backward lagi. Cuman agak susah karena harus satu-satu gitu. Atau langsung ke belakang, pilih arrange, pilih yang send to back aja biar langsung ke belakang. Kan agak susah tuh, tinggal kita perlu ke klik kanan, terus pilih yang arrange, terus baru pilih dia itu mau ke depan apa ke belakang. Biar ingat, kamu harus hafalin shortcut-nya. Shortcut-nya apa? Shortcut-nya bisa kalian lihat tadi di arrange-nya. Nah, ini shortcut-nya nih yang ada di samping kanan. Kalaunya kita mau ke belakangin, kita bisa tekan Ctrl sama kurung kurawa buka. Kurung kurawa bukan ya namanya? Ctrl sama kurung siku buka. Atau mau ke, itu dia satu-satu tuh. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai dia ke lapis ke belakang. Kalau kamu mau dia langsung ada set ke lapis ke belakang, kamu bisa tekannya pakai shift. Jadi Ctrl shift sama kurung kurawa buka. Kalau mau paling depan berarti Ctrl shift kurung kurawa tutup. Kalian tinggal lihat di sini terus hafalin aja. Ini bakalan lebih dan akan mempermudah pengerjaan project kamu selanjutnya. Tinggal kita klik aja shortcut-nya tadi, tinggal kamu hafalin aja. Ini biar kelihatan. Terus next ya, kita bakalan bikin kepalanya. Kepalanya Android tuh mudah banget sebenarnya, tinggal lingkaran terus kita potong. Potongnya pakai si Pathfinder tadi. Jadi kakak Maya contohin dulu ya. Maya contohin, bikin lingkaran. Bikin lingkaran sempurna. Itu buah lingkaran sempurna. Terus bikin lagi persegi. Jadi perseginya kita taruh nih di bawahnya seperti ini sampai menutupi separuh dari lingkaran. Terus kita klik objeknya, dua buah objeknya seperti ini. Ke Pathfinder pilih yang minus front. Jadi nanti yang kesisa cuma bagian atasnya saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin antenanya. Antenanya sama kayak kalian bikin tangannya tadi, cuman dia itu lebih kecil aja, lebih kecil dan lebih tipis. Dan tinggal kita tambahin matanya pakai lingkaran warna putih. Ini kami contohin dulu, baru nanti kalian bikin masing-masing lah. Ini kita tarik ke dalam, seperti ini. Baru kita susun antenanya. Dan matanya warna putih. Nah, ini kalau Maya copy paste kan dia arahnya beda nih. Terus misalnya kita atur manual seperti ini, kita nggak tahu itu tuh sama nggak sih sudutnya, atau itu tuh bener nggak sih, kayaknya agak lebih miring yang sebelah kanan gitu ya. Nah, biar enak, kita tinggal mirror aja, kita tinggal balik aja si objek kita ini. Cara ngebaliknya gimana? Cara ngebaliknya, kita tekan objeknya, terus kita tekan huruf O dan Enter di keyboard. Jadi huruf O dulu kamu tekan, baru tekan Enter. Nanti muncul jendela refleks seperti ini. Di sini kamu tinggal pilih aja yang vertikal untuk ngebalik si objeknya tadi yang awalnya miringnya ke kiri jadi miring ke kanan. Atau kalau kamu mau horizontal, dia baliknya ke bagian atas gitu. Sekarang pilih yang vertikal aja, terus oke deh. Nah, kamu nggak perlu lagi nyusun. Kamu nggak perlu lagi buat mengira-ngira ini sudutnya pas apa enggak gitu ya. Baru bikin matanya warna putih matanya. Nah, udah deh, tinggal disusun aja. Sekarang silahkan kalian susun Android-nya sampai selesai. Nanti kakak Maya mau salah satu lagi buat nge-share screen hasil Android-nya. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain aja. Kali aja ada yang ketinggalan gitu. Nanti kakak Maya ulangin lagi. Coba kakak Maya mau kasih lihat hasil karya kakak-kakak kelas kalian dulu waktu disuruh bikin Android. Kak Maya kan nyuruhnya bikin Android aja ya, terus Kak Maya suruh coba hias Android-nya gitu.
Terus apa yang kakak sekalian bikin? Malah dibikin jadi cosplay. Ada yang jadi Spider-Man, ada yang jadi Superman, mantap. Kayak Marvel tuh lengkap semuanya. Nah, ada yang bikin pakai kebaya. Ada yang jadi Captain America. Ada yang bagus kemarin punya Satria. Yang jadi Spider-Man. Ada yang lagi nge-gym juga. Androidnya lagi nge-gym. Jadi bebas ya, jadi nggak perlu harus warna hijau Androidnya. Bisa aja kamu kreasiin nanti jadi warna merah kah, jadi apakah dia nge-cosplaynya. Sama kayak Among Us kemarin, ada yang bikin pegang balon, ada yang bikin pegang es krim, ada yang bikin macam-macam bentuknya, dibajuin jadi Harry Potter, jadi apa lagi kemarin. Seru banget. Ada yang jadi Doraemon juga yang punya kakak Satria. Ada yang sudah selesai mensketsa Androidnya. Nah, ada yang macam-macam nih. Ada yang ngedep. Oke, sekarang coba Kak Maya mau lihat salah satu di antara kalian. Coba punyanya Jamil, ada Muhammad Jamil Mubarak. Ada Kak. Udah selesai, Nak? Coba lihat Kak. sketsanya. Cuman kamera HP aja Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu ngeliat lah dari handphone tuh kakak mau anunya, Nak. Kalau kakak presentasi, lihat lah, Nak. Oke. Yang Apple-nya, oh ada Apple-nya. Oke, baiklah. Terima kasih, Jamil. Ada di sini. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain nggak ya? Nah, kalau nggak ada, kami mau informasiin buat besok kita prakteknya bikin sesuatu tapi pakai foto kalian. Jadi yang Kakak Maya minta adalah kalian hari ini foto tapi hadap ke samping. Foto hadap ke samping gitu, jadi kelihatan nih bentuk hidungnya, bibirnya, semuanya. Kira-kira minimalnya setengah badan. Kalau mau satu badan juga boleh, bebas aja. Jadi misinya hari ini adalah untuk foto diri kalian tapi setengah aja. Nanti fotonya silahkan masukkan ke laptop. Jadi besok kita udah siap untuk prakteknya. Ada yang mau ditanyain dulu soal misinya? Atau soal pembuatan Apple dan Android-nya? Nah, untuk yang kain masternya sendiri, nanti mungkin kita prakteknya di hari Rabu. Jadi besok itu kita udah ada karakternya Android sama Among Us kalian, nanti kita ekspor jadi PNG. Dan yang kedua, besok kita bakalan bikin project yang siluet. Jadi kalian harus foto tadi, nyiapin fotonya, baru Kakak Maya kasih link untuk download Adobe. Kakak Maya kasih link untuk download KineMaster-nya. Baru nanti kita hari Kamis yang 5 jam itu hari apa ya? Hari Rabu ya? Hari Rabu buat bikin animasi sederhana pakai KineMaster. Baru minggu depan itu prakteknya pakai PowerPoint. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah download kain masternya gimana Kak? Gak apa-apa, pakai yang sudah ada aja gak apa-apa. Oke, sekarang silahkan kalian edit Android-nya sama Apple-nya. Kakak Maya nanti bikin attachment di Google Classroom. Nanti tinggal diekspor jadi JPEG aja. Android sama Apple-nya. Jangan lupa kasih nama dan kelas kalian. Kayak kita bikin Among Us kemarin di pojok kanan atas. Terus tinggal kita upload aja ke Google Classroom. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Sampai kapan Kak Maya deadline-nya? Jam Kakak Maya kan masih ada setengah jam lagi. Nah, kalian bisa kreasiin sampai jam Kakak Maya habis. Untuk deadline-nya Kakak Maya atur sampai nanti malam. Oke, jadi tadi apa yang pertama yang Kakak Maya suruh siapin buat besok? Foto Foto samping. Yang kedua besok itu kita download dan install
aplikasi KineMaster. Terus projectnya hari ini adalah bikin Apple dan Android, bisa diedit aja, dikreasiin kayak Among Us kemarin. Bisa kalian edit sampai jam 12.45 dan bisa dikirim tugasnya, diekspor jadi JPEG, kasih nama dan kelas di pojok kanan atas, ekspor JPEG, simpan dan kirim ke Google Classroom. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup, Kak. Cukup, baiklah. Selamat mengkreasikan dan sampai ketemu besok. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.